Setelah berjalan beberapa meter dari Bapak yang tadi, kami kemudian melihat Bapak marbot musola yang sedang berdiri di pinggiran gang. Pakaiannya masih menggunakan jubah putih seperti tadi malam. Sepertinya dia memang sengaja menunggu kami. Bapak marbot, kalian mau kemana? Seperti biasa dengan nada halus dan ekspresi senyum. Rido, kami mau pulang Pak, tetapi kami bingung mau lewat mana. Kami tidak tahu kampung apa ini. Bapak marbot, jadi kalian mau pulang ya? Kalian ini berada di kampung Anjani. Aku, kampung Anjani Pak. Aku langsung teringat dengan nama Ratu Jin yang ada di Gunung Samalas, yang bernama Dewi Anjani. Aku sudah menduga kalau ini bukanlah dunia nyata, tapi ini dunia gaib, milik Ratu Dewi Anjani. Bapak marbot, iya, kampung ini bukan kampung seperti dunia kalian. Bila kalian ingin pulang ke rumah, kalian semua tinggal jalan melewati hutan tempat kalian masuk kemarin. Kemudian kalian harus cari batu besar dan memutarnya sebanyak 3 kali. Kemudian ucapkan salam. Rido, memangnya kita nggak bisa ya pulang pakai ojek lewat jalan raya dari sini Pak? Bapak marbot, tidak bisa. Jalan satu-satunya adalah dengan yang Bapak tadi bilang. Ingat kalian semuanya harus keluar. Bilang dari rombongan kalian ini, ada yang tidak keluar. Maka kalian akan terjebak di kampung ini selamanya. Panji, mana mungkin kayak gitu Pak? Kita tinggal naik ojek aja terus pulang. Kalian jangan percaya sama Bapak ini. Dia pasti bohong. Mana ada yang namanya dunia gaib. Aku, jaga bicaramu Panji. Bapak marbot, terserah kalian mau percaya atau tidak. Intinya Bapak sudah mencoba membantu. Dan ingat satu hal lagi, bila kalian masih di sini melewati 3 hari, kalian tidak akan menemukan batu besar yang ada di hutan itu lagi. Iqbal, kenapa Pak? Aku jadi takut nih. Bapak marbot, sudah ya, Bapak pergi dulu. Sambil tersenyum Bapak itu pergi meninggalkan kita. Panji, kalian jangan mau ditipu dah sama Bapak-Bapak. Memangnya ini kampung apa? Mana mungkin ada batu ajaib yang diputar 3 kali, bisa membawa kita pulang. Mana mungkin aku percaya hal gituan? Palingan ini kita lagi dikerjain. Kita lagi di prank ini. Mungkin sebentar lagi ada kamera yang keluar. Dan semua orang di sini itu akting. Pantas saja cewek-ceweknya cantik. Itu pasti kru-kru acara ini. Rido, kamu sudah gila ya? Pakai dong otak kamu. Mana ada orang ngeprank sebesar ini. Terus kamu gak ingat sama kakek kemarin yang tiba-tiba berubah mukanya menjadi seram. Aku. Sudahlah Panji. Ayo ikut kami ke hutan. Kita cari batu yang kemarin. Daniel. Pokoknya, kalau sampai gara-gara kamu kita gak bisa keluar dari sini, awas aja kamu. Panji. Awas apa? Mau mukul, sini kalau berani. Rido. Sudah-sudah, ayo jalan. Aku menarik tangan Panji agar mau jalan. Tetapi katanya dia akan berjalan di belakang Iqbal. Kami terus lurus sampai kami tiba di rumah pertama di ujung desa. Kemudian kami berjalan lagi sampai bertemu area persawahan. Kami berjalan di pematang sawah dengan berhati-hati. Kami pun sampai di pinggiran hutan yang kemarin. Kemudian kami berhenti sejenak untuk minum air putih karena haus. Kami pun tidak sadar sama sekali kalau ternyata Panji tidak ada di belakang kita. Aku. Panji di mana Bal? Tadi kan ada di belakangmu. Iqbal. Iya tadi di belakang aku. Kok gak ada ya? Daniel. Jengka memang si Panji ini. Menyusahkan kita saja. Rido. Dia pasti berencana untuk pergi merayu cewek-cewek dan menunggu kita di parkiran motor sesuai rencananya kemarin. Iqbal. Jadi gimana nih? Kalau kita tidak keluar dengan lengkap dari kampung ini, kita tidak akan bisa keluar. Daniel. Kita tinggalin aja si Panji tuh di sini. Aku juga sebenarnya nggak terlalu percaya sama Bapak itu. Coba kita ikuti aja jalan kemarin. Kita kan tinggal lurus aja naik melewati hutan ini sampai ketemu jalur pendakian yang kemarin. Aku. Iya juga sih. Coba kita jalan saja dulu. Terutama kita cari batu besar yang kemarin sebagai patokan. Rido. Oke deh, ayo. Kami berempat kemudian melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Panji. Kami lurus dengan mengingat jalan yang kami lewati kemarin. Sudah 2 jam kami berjalan, tapi tak kunjung menemukan jalur pendakian itu. Rasanya kami berjalan sudah jauh sekali sampai kami kelelahan. Sepertinya memang benar. Kami tidak bisa keluar dari hutan ini. Rido, bagaimana ini?
kita tak kunjung menemukan jalur pendakian itu. Rasanya juga kita sudah sering melihat pohon-pohon ini. Sepertinya kita sudah melewatinya beberapa kali. Nih coba lihat pohon mahoni ini. Tadi kan kita sudah melewatinya. Kenapa kita melewatinya lagi ini? Daniel. Iya juga ya. Kok bisa? Aku. Sepertinya perkataan Bapak Marbot itu benar. Kita memang terjebak di sini. Iqbal. Tuh kan. Kita harus cari panji ini. Supaya kita bisa keluar dari sini. Rido. Tetapi kita sudah jauh dari perkampungan itu. Dan kita juga sudah capek nih. Air minum juga tinggal sedikit. Daniel. Iya udah. Biar aku yang cari. Tapi salah satu dari kalian ikut sama aku mencarinya. Aku. Kamu aja yang ikut doh. Biar aku yang tunggu di sini sama Iqbal. Rido. Gak berani ah. Aku takut masuk ke kampung itu lagi. Kami bertiga akhirnya melakukan suit. Dan yang kena akhirnya aku. Mau gak mau aku sama Daniel pergi untuk mencari panji. Kemudian Rido dan Iqbal menunggu di pinggiran hutan. Kami berdua cuma membawa satu ransel. Punyaku. Yang isinya paling lengkap dari ransel kami bertiga untuk jaga-jaga. Kalau sampai malam kita berdua belum menemukan panji. Kalian tetap tunggu di sini ya. Kalian berdua bangun tenda saja di sini sampai kita kembali. Kataku kepada Rido dan Iqbal. Iqbal. Oke siap. Semoga cepat ketemu si kamera itu. Daniel. Ayo cepat Ron. Kita masih punya waktu sampai besok. Karena kita sudah 2 hari di sini. Kemudian kami berdua segera menyusul panji yang entah kemana perginya. Aku melihat ke langit. Matahari terasa sangat panas. Mungkin sekitar jam 10 AM. Aku dan Daniel kemudian sampai di rumah pertama di kampung Anjani. Seperti biasanya aku melihat aktivitas warga yang terus diulang-ulang. Aku dan Daniel kemudian mencari ke bagian musola yang kemarin tetapi tidak menemukannya. Kemudian kami mencari ke arah timur perkampungan sambil berlari. Tak lama kemudian kami kembali menemukan musola yang tadi. Kami berhenti di depan musola. Daniel. Bukannya ini musola yang tadi ya? Kok bisa ada di sini? Aku. Mungkin bangunan musola ini kembar kali. Maknya sama persis. Daniel. Iya kali. Ayo jalan lagi. Kami kembali melanjutkan perjalanan dengan sesekali berlari kecil. Tak lama kemudian kami kembali menemukan musola. Dari sini kami mulai sadar kalau ternyata kita juga melakukan hal yang berulang-ulang sama seperti yang masyarakat kampung ini lakukan. Wujud asli dari kampung misterius. Neil, sepertinya kita memang hanya berjalan berputar-putar saja di kampung ini. Kampung ini tidak ada ujungnya. Kataku kepada Daniel. Daniel. Iya. Sepertinya memang pintu masuk kampung ini cuma di area persawahan itu. Aku. Jadi kemana kita harus mencari panji kalau begini? Di hari itu tiba-tiba cuaca menjadi mendung dengan suara gemuruh di langit. Angin yang dingin terasa berhembus menerpa wajah kami dengan bau menyan yang khas. Hujan kemudian turun membasahi tanah yang tadinya kering. Kami berdua kemudian akhirnya berteduh di teras musola itu. Tiba-tiba dari arah dalam musola. Terdengar suara orang memanggil kami. Nah, sini masuk dulu. Ternyata itu Bapak Marbot yang tadi. Kami kemudian masuk ke dalam musola itu dan duduk di depan Bapak Marbot yang sedang duduk juga. Bapak Marbot, kenapa kalian belum pergi juga? Kalian memang tidak takut di sini? Atau kalian memang ingin tinggal di sini? Aku. Tidak Pak, kamu sebenarnya akan pulang. Tetapi kami sedang mencari kawan kami yang kembali tadi ke kampung ini. Bapak Marbot, kenapa kawan kalian ingin kembali ke kampung ini lagi? Daniel, dia tidak percaya perkataan Bapak tadi, dan berniat untuk pulang menggunakan ojek dari sini. Bapak Marbot, jadi begitu ya? Kalian sudah mengertikan kampung ini tidak nyata. Daniel, iya Pak, kami sudah tahu. Tiba-tiba Bapak itu menyentuh dahi kami berdua dengan telunjuk jarinya. Seketika Bapak itu menghilang, dan musola yang tadinya bersih menjadi kotor, seram dan berdebu. Kami langsung keluar dari musola dan melihat kalau tidak ada hujan sama sekali, padahal tadi sedang hujan. Kami kemudian berjalan ke gang itu. Jalan gang itu sudah terlihat tidak seperti jalan, dan rumah-rumah warga yang tadinya bagus menjadi seperti rumah lekuang dan menyerahkan. Dan ternyata yang lebih menyeramkan lagi, orang-orang yang ada di kampung ini berubah wujud. Ada yang berubah menjadi seekor kuda berkepala manusia.
Aku melihat ibu-ibu yang tadinya sedang menyuapi anaknya makan seketika berubah wujud menjadi makhluk seperti kera tetapi mempunyai sayap. Wajahnya memiliki tanduk yang keluar dari kedua pipinya. Matanya hijau. Anak-anak yang sedang bermain di halaman rumahnya berwujud seperti kadal berkepala manusia. Kami berdua merinding ketakutan. Kemudian kami berlari masuk ke dalam musola. Daniel di sana mau menangis saking takutnya melihat makhluk-makhluk itu. Dalam hati aku berpikir sepertinya kami akan terjebak di sini. Sepertinya ini memang alam jin, dan makhluk-makhluk tadi itu adalah wujud dari jin. Aku mencoba berpikir tenang tetapi malah membuatku semakin takut. Hakaha, hahaka, jangan-jangan kita akan terjebak di sini selamanya Ron. Katanya sambil menangis. Aku, jangan bilang begitu, sudahlah kamu jangan menangis. Kami duduk berdua di dalam musola dan bingung apa yang harus kami lakukan. Cukup lama kami di dalam musola itu tanpa berani keluar. Sampai tidak sadar kalau waktu sudah sore. Kami kelaparan di sana, dan melihat isi ransel yang cuma tersisa satu bungkus roti, kami memakannya dengan lahap. Aku, sepertinya kita harus menginap di sini. Kita cari Panji besok pagi, semoga besok keadaan di kampung ini kembali berubah. Daniel, iya. Intinya aku mau pulang. Biarkan saja Panji jangan dicari. Aku. Tapi kalau kita tidak mencari Panji, kita tidak akan bisa keluar dari kampung ini. Daniel. Iya sudah. Besok kita cari Panji. Kami kemudian membangun tenda di dalam musola itu dan segera masuk ke dalam. Badan sudah direbahkan dan bersiap untuk tidur. Tiba-tiba terdengar suara kaki melangkah masuk ke dalam musola. Suaranya semakin mendekat ke arah tenda kami. Cahaya senter terlihat dari luar tenda mengarah ke tenda kami. Daniel. Siapa itu Ron? Kata Daniel ketakutan. Aku juga tidak tahu Neil. Suara panggilan kepada kami berdua. Daniel, Roni, kalian di dalam. Ternyata itu Rido dan Iqbal. Aku kemudian langsung membuka pintu tenda dan keluar dari tenda. Rido, kok kalian bikin tenda di dalam musola sih? Daniel, kalian kenapa kesini? Kalian gak takut sama makhluk-makhluk di kampung ini? Iqbal, iya takut sih, tapi kami khawatir sama kalian berdua. Lagian kami tidak berani bermalam di pinggiran hutan itu, makanya kami menyusul ke sini. Rido, iya Cok, di pinggiran hutan itu suaranya ribut sekali seperti ada suara orang-orang yang memanggil kita. Suara orang tua kamu juga aku dengar Ron, bahkan ibumu terdengar menangis. Aku. Yang benar. Masa ibu aku menyusul aku mendaki? Iqbal. Iya serius bro, tapi ketika kami mencari suara itu, tidak ada orang sama sekali di sana. Kita berdua juga tadi membalas panggilan mereka dengan berteriak, tapi tidak ada yang membalas kami. Daniel. Serius. Rido. Iya serius. Makanya kami menyusul ke sini. Kami takut di sana. Apalagi suara ribut itu bikin aku sama Iqbal nggak tenang di sana. Iqbal. Kok mata kamu bengkak, Neil? Seperti orang habis nangis. Aku. Iya, Bal. Si Daniel itu nangis terus dari tadi. Rido. Nangis kenapa? Tenang aja, Neil. Kita pasti pulang besok kalau sudah ketemu Panji. Daniel. Coba kalian lihat makhluk-makhluk di luar itu. Apa kalian gak merinding liatnya? Iqbal. Makhluk apa? Itu kan orang-orang yang sama. Yang melakukan aktivitas sama seperti hari-hari kemarin. Aku. Kok kamu lihatnya begitu? Kalian gak lihat mereka berubah menjadi makhluk yang menyeramkan? Rido. Enggak kok. Mereka semua sama kayak kemarin. Aku. Coba kalian lihat musola ini. Kotor banget kan? Reot. Berdebu. Banyak daun-daun berserakan di lantai. Iqbal. Enggak kok. Musola ini bersih seperti sebelumnya. Makanya kami heran. Kenapa kalian bangun tenda di dalam musola? Rido. Nih coba lihat. Bersihkan. Sambil mengarahkan cahaya senter ke lantai dan dinding musola. Daniel. Kalian buta ya? Itu kan kotor banget. Ternyata pandangan aku sama Daniel berbeda dengan pandangan Rido dan Iqbal. Aku. Apa jangan-jangan penglihatan kita berubah gara-gara dahi kita disentuh sama bapak yang tadi ya? Kataku kepada Daniel. Daniel. Iya. Bener banget. Kayaknya memang gara-gara itu Ron. Rido. M-nya apa yang terjadi tadi? Aku.
Kami ketemu Bapak Marbot itu. Kemudian dahi kami disentuh. Seketika penglihatan kami berdua menjadi berubah menjadi menyeramkan. Iqbal, terus kemana Bapak Marbot itu pergi? Daniel, dia tiba-tiba menghilang. Iqbal, kok bisa menghilang? Uyah, Panji ketemu gak? Daniel, enggak, kami hanya berputar-putar di desa ini dari tadi. Aku, iya, kita seperti melakukan kegiatan yang berulang-ulang. Rido, kok bisa ya? Jadi gimana nih? Kalau mengacung ada Panji, kita nggak bisa pulang. Aku, ya udah besok kita cari. Kita nggak bisa cari dia di kondisi kampung yang gelap seperti ini. Apalagi penglihatan aku sama Daniel berbeda dari penglihatan kalian. Rido, ya udah kita tidur aja malam ini. Besok Panji kita cari. Karena tenda yang satunya lagi ada di ransel Panji. Jadi kami berempat tidur dalam satu tenda yang sempit. Kami akan mencari Panji besok pagi lagi. Agar kami bisa keluar dari kampung ini. Hari ketiga di kampung misterius. Pagi hari, aku terbangun dengan karena perut yang terasa lapar. Aku membuka mataku dan dihadapkan dengan muka Daniel yang tertidur dengan air liur yang keluar dari mulutnya. Aku kemudian langsung duduk, dan kemudian membangunkan mereka semua. Kemudian aku langsung mengambil handphone yang ada di saku celanaku. Ternyata handphone aku sudah kehabisan baterai. Maklum handphone jadul. Jadi baterainya enggak kuat seperti handphone baru kebanyakan. Kemudian aku mengintip keluar tenda melalui jendela tenda yang kecil. Keadaan di luar masih sama dengan semalam. Musola yang kotor dan usang. Aku. Bill. Bangun. Sudah pagi. Daniel. Hemzis. Sambil merentangkan kedua tangannya. Kemudian Daniel membangunkan Rido dan Iqbal yang ada di sampingnya. Aku kemudian mengeluarkan ransel yang ada di dalam tenda. Segera aku keluarkan kompor untuk memasak. Aku cek satu persatu ransel, ternyata tidak ada tersisa air botol. Aku. Dio, gimana nih? Air kita sudah habis. Coba kamu cek air keran yang di tempat wudhu musola ini, ada airnya atau tidak? Rido. Oke, ayo Iqbal. Temani aku bawa semua botol ya. Mereka berdua kemudian keluar untuk mengisi air, dan aku melanjutkan memanaskan minyak goreng untuk menggoreng kerupuk kering yang kami bawa dari rumah. Setelah beberapa saat, mereka berdua kembali. Aku dan Daniel kaget, karena bukannya air bersih yang ada di dalam botol, tetapi air yang keruh kekuningan seperti air kencing. Aku, apa-apaan ini, Do? Kamu kok ngisi air got? Daniel, iya, Cok. Kok kamu jorok banget isi air got? Emang kita ayam gitu dikasih minum air kotor? Iqbal, kalian berdua emang gak lihat. Ini kan air bersih, dari musola itu, seperti air yang kemarin. Aku, kan jelas itu airnya keruh banget. Rido, keruh gimana? Lihat nih. Aku terdiam sesaat. Mungkin ini memang seperti penglihatan aku dan Daniel sebelumnya. Semua yang aku lihat di kampung ini seram dan kotor. Aku langsung menjelaskan kepada mereka, dan baru mereka mengerti. Kemudian airnya mereka buang, dan aku lanjut memasak meskipun cuma menggoreng kerupuk. Iqbal, jadi kita nggak bisa masak nasi nih. Daniel, iya apa boleh buat? Airnya nggak ada. Rido, ya udah, apa yang ada aja kita makan. Kemudian kami sarapan pagi dengan hanya memakan kerupuk. Setelah itu, kami langsung membereskan tenda dan siap untuk mencari Panji kembali. Aku keluar sendirian untuk memastikan keadaan di luar. Ternyata keadaan di luar masih sama. Makhluk yang menyeramkan itu masih ada dengan aktivitas yang sama. Tidak berubah sama sekali. Aku kemudian menjelaskan kepada Daniel, kalau semua itu cuma ilusi saja. Mereka walaupun seram, tidak akan menyakiti kita. Setelah meyakinkan Daniel, kami berempat kemudian keluar dari dalam musola itu. Kemudian kami berjalan ke gang dengan Rido sebagai pemimpin jalan. Kami terus mencari dari sudut ke sudut gang tanpa henti. Berputar-putar, kemudian balik lagi ke musola. Sampai siang kami berjalan tidak kunjung menemukan Panji. Kami saat itu putus asa. Sepertinya kami di sini akan terjebak selamanya. Ditambah rasa lapar dan lelah yang membuat kami berpikir untuk menyerah. Daniel juga terus saja ketakutan melihat makhluk-makhluk aneh di kampung itu. Aku. Sepertinya kita tidak akan menemukan Panji. Sepertinya kita akan terjebak di kampung ini. Kataku dengan pasrah. Daniel. Iya, sepertinya begitu.
Aku rindu rumah. Aku pengen pulang. Aku bersumpah, kalau aku bisa keluar dari sini, aku gak akan lagi mendaki gunung. Dengan nada sedih. Rido, jangan berpikir begitu dulu. Kita pasti menemukan Panji. Aku. Tapi ini sudah setengah hari kita mencarinya. Dan ini juga sudah hari ketiga kita berada di kampung ini. Jika kita tidak keluar hari ini, kita akan terjebak selamanya di sini. Iqbal, jadi bagaimana ini? Apa kita akan tetap mencari Panji dengan memutar-mutar seperti ini? Daniel, begini saja, kita kembali ke hutan itu. Kita cari batu itu. Kita coba keluar seperti apa yang Bapak Marbot itu bilang kemarin. Rido, tapi Panji kan belum ketemu. Iqbal, sudah, kita lupakan saja Panji. Dia juga tidak pernah pikirkan keadaan kita. Dia itu egois, bertindak dengan kemauannya aja. Aku, okelah, kalau begitu kita kembali ke gang menuju persawahan itu. Kami pun menyerah mencari Panji dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke batu yang ada di hutan itu tanpa Panji. Setelah berjalan beberapa jam, kami akhirnya sampai di pinggiran hutan. Kemudian kami memasuki hutan itu dan memulai untuk mencari batu besar yang dimaksud Bapak Marbot itu. Rasa haus yang tak tertahankan membuat aku sedikit pusing, tenggorokan yang keringnya memaksaku untuk sesekali menelan ludah. Setelah sekitar 1 jam mencari, kami tiba-tiba melihat objek benda berwarna biru dari kejauhan. Kami berempat langsung menuju ke sana dan mendapati bahwa benda itu adalah ransel milik Panji. Segera kami berteriak memanggil nama Panji sambil mencarinya. Aku mengecek isi ransel itu tetapi masih utuh seperti biasa. Dan aku menemukan air botol dan 2 bungkus roti yang masih tersisa di dalam tas itu. Kami langsung meminum air dan memakan roti itu karena rasa haus dan lapar yang tak tertahankan. Ayolah, cepat kita cari Panji. Ini sudah sore. Kita nggak punya waktu lagi, kataku. Setelah selesai makan dan minum, kami kemudian melanjutkan mencari Panji di area tempat kami menemukan ransel itu. Tak lama kemudian, kami mendengar suara minta tolong, tetapi samar-samar. Tolong, tolong. Suara itu sangat kecil dan lemah. Kami terus mengikuti sumber suara itu. Dan akhirnya melihat bahwa itu adalah Panji yang bersandar di sebuah batu besar yang tidak lain memang itu adalah batu yang sedang kita cari. Kami langsung berlari menuju Panji dan memberikan sedikit air yang tersisa di dalam botol. Panji. Ayo. Huf. Haf. Dengan suara nafas yang terengah-engah. Aku. Ayo apa Panji? Dengan panik. Panji. Hah? Ayo kita pergi. Hah? Haf haha. Dari sini. Badan Panji di sana sangat lemas, sampai tidak mampu untuk berdiri. Aku kemudian membantunya berdiri dengan merangkulnya. Aku. Apa yang sebenarnya terjadi padamu Panji? Panji. Aku sepertinya. Akan mati. Rido. Kamu jangan bilang begitu Panji. Aku. Ayo cepat kita keliling batu ini sebanyak 3 kali. Tidak membuang waktu lagi. Kami kemudian bersama-sama mengelilingi batu besar itu sebanyak 3 kali sambil merangkul Panji yang sudah lemas. Setelah putaran terakhir selesai, kami kemudian bersama-sama mengucapkan salam. Iqbal, apa kita sudah kembali ke hutan yang sebenarnya? Daniel, enggak tahu juga. Tidak ada bedanya dengan hutan yang pertama kali kita kesini 2 hari yang lalu. Iqbal, cara mengetahuinya bagaimana? Rido, iya, gimana cara kita tahu kalau kita sudah di dunia yang nyata? Aku, biar aku yang mengeceknya. Daniel, caranya gimana Ron? Aku, tenang, aku bakalan turun lurus ke tempat ujung hutan yang tadi. Kalau aku menemukan area persawahan itu lagi, berarti kita belum keluar dari alam gaib ini. Rido, baiklah Ron, hati-hati ya, kamu perlu ditemani gak? Aku, tidak usah, kalian tunggu saja di sini. Kemudian aku menyandarkan Panji di batu itu. Kemudian berlari ke bawah menurun hutan itu. Dari kejauhan, ternyata masih terlihat area persawahan itu. Sepertinya kita memang masih berada di alam gaib itu. Kemudian aku kembali berlari lurus ke hutan menuju mereka. Aku. Kita belum keluar dari alam gaib ini, teman-teman. Sepertinya yang kita lakukan itu tidak membuat kita keluar dari sini. Kataku dengan pasrah. Kami seketika langsung duduk terdiam tanpa berkata-kata.
Cahaya di hutan juga sudah mulai redup karena matahari sudah akan tenggelam, dan kami akan terlambat untuk keluar dari alam ini. Kunci keluar. Di tengah kebingungan kami semua dengan hanya duduk berdiam diri tanpa solusi. Tiba-tiba Iqbal berkata, "Aku rindu ibu. Aku rindu masakan ibu." Daniel. Sama. Aku kangen ibu. Aku rindu masakannya. Rido. Masakan ibu kita memang selalu bikin kangen. Andaikan waktu bisa terulang, kita tidak mungkin terjebak di sini. Iqbal. Iya. Mungkin aku sekarang bisa menikmati makan nasi hangat dengan sambal bawang buatan ibuku. Dengan kata Iqbal seperti itu, aku jadi teringat pesan kakeknya Rido sebelum kita berangkat mendaki. Wicok, kalian ingat 3 biji bawang putih yang ada di saku kalian masing-masing enggak? Rido. Hah? Iya ya. Iqbal. Iya, mungkin itu kunci kita keluar. Katanya bawang putih kan tidak disukai makhluk gaib. Daniel. Iya, tapi kita harus apakan bawang putih ini? Sambil mengeluarkannya dari saku celananya. Kamu masih ada gak Panji? Rido kemudian meraba-raba saku celana Panji, dan ternyata masih ada. Hari semakin gelap, sepertinya waktu maghrib telah tiba, cahaya matahari sedikit demi sedikit mulai menghilang dari pandangan. Kami semua bingung. Harus apakan bawang putih yang kami pegang masing-masing ini? Rido. Mungkin kita makan saja bawang putih ini. Mungkin itu yang menjadi kunci kita keluar dari sini. Iqbal. Tahu dari Nadho? Rido. Iya, kita coba saja. Daripada kita bengong tanpa melakukan apa-apa. Mendingan kita coba makan saja. Bener gak, Ron? Katanya sambil memandangku. Iya bener juga sih. Daripada kita bingung kan, kita coba saja dulu. Gak ada ruginya juga kan. Daniel. Tapi emang bawang putih bisa dimakan mentah. Bukannya rasanya gak enak. Rido. Iya, memang sih rasanya tidak enak. Tapi kita harus tahan, Cok. Mungkin ini harapan terakhir kita. Kemudian kami bersama-sama memakan satu bawang putih dulu. Dan rasanya memang aneh. Bikin mual. Panji juga kami paksa untuk mengunyahnya. Meskipun dia tidak mau, kami tetap paksa untuk menelannya. Setelah bawang putih pertama sudah kami makan. Kemudian kami makan bawang putih kedua. Rasanya masih sama. Baunya saat dikunyah sungguh menusuk hidung. Dan bawang putih terakhir, kami merasa sudah tidak sanggup untuk memakannya. Tetapi dengan keyakinan kami semua bahwa ini kunci kami pulang, kami semua akhirnya berhasil memakan semuanya. Setelah itu suhu yang tadinya merasa dingin, tiba-tiba seketika berubah menjadi hangat, dan daun-daun tadinya yang hijau di sekitar kami tiba-tiba menjadi kering. Iqbal, apa yang terjadi? Apa kita sudah keluar dari alam gaib ini? Rido, kita nggak akan tahu sebelum kita mengeceknya. Ayo coba kita jalan ke atas hutan ini melewati batu ini. Kalau kita menemukan jalur pendakian yang dulu kita lewati pada saat mengejar ayam itu, berarti kita sudah keluar dari alam ini. Daniel. Iya, ayo kita coba periksa. Lagian aku juga sudah pasrah. Walaupun kita tidak menemukan lagi jalur pendakian itu. Aku mau di sini saja daripada harus kembali ke kampung siluman itu. Kami semua dengan perlahan berjalan di hutan itu mengarah ke atas melewati batu yang besar itu. Hari sudah gelap. Senter yang kami bawa masing-masing sudah kehabisan baterai. Kami hanya berjalan dengan mengandalkan harapan. Mengandalkan keyakinan. Terasa duri-duri dari semak-semak belukar menusuk kaki-kaki kami. Panji yang hampir pingsan lemas, kami rangkul dengan pelan. Mungkin kami berjalan itu sudah 1 jam lebih. Kami tidak menemukan tanda-tanda bekas jalur pendakian, yang membuat harapan kita semua terkubur. Tetapi yang membuat kami yakin, kami semua tidak berulang kembali memutar-mutar di hutan itu sama seperti sebelumnya, ketika kita mencoba keluar. Pohon-pohon dan semak-semak yang kami lewati itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama seperti sebelumnya. Kami tetap berjalan dan akhirnya melihat cahaya dari kejauhan. Kami dengan penuh kegembiraan segera mendekati arah cahaya itu. Setelah sekitar 10 meter, cahaya itu nampak seperti api unggun. Tiba-tiba dari arah itu juga terdengar suara tawa orang-orang yang sedang bercanda. Dan nampaknya itu adalah beberapa tenda pendaki yang sedang ngecamp di sana. Kami seketika berteriak minta tolong, karena Panji sudah akan pingsan.
Seketika para pendaki yang sedang bercanda ria itu berdiri dan berlari ke arah kami yang tiba-tiba keluar dari hutan lebat. Tolong! Tolong kami! Kataku berteriak. Kalian kenapa? Salah satu dari orang-orang itu bertanya kepada kami. Mungkin dia merupakan pemandu wisata yang sedang bersama tamu-tamunya. Rido. Kami pendaki, Pak. Kami sudah 3 hari tersesat di hutan ini. Bapak pemandu. Sudah 3 hari. Astaga. Katanya dengan panik. Pendaki yang lain. Kalian kok bisa tersesat di sini? Ini kan jalur resmi. Aku. Maksudnya jalur resmi. Bukannya ini jalur ilegal ya, Mas? Kataku bertanya balik. Bapak pemandu. Sudah kalian bawa temanmu yang sakit itu dulu ke tenda. Sepertinya dia kelelahan. Rido. Baik, Pak. Kami semua kemudian pergi ke tempat Bapak itu camping. Kemudian kami langsung diberikan air minum dan makanan berupa roti. Kami sangat menikmati makanan itu sampai kenyang. Kemudian Panji disuruh istirahat di dalam tenda itu. Aku sama Rido langsung membangun tenda di sana dan memasukkan ransel. Kemudian kami langsung tidur karena sudah sangat kelelahan. Keesokan paginya, aku terbangun karena suara ribut orang-orang yang tertawa di luar tenda. Aku kemudian melihat jam tanganku, ternyata jamnya kembali normal. Menunjukkan jam 7:14 WITA. Aku kemudian mengeluarkan kepalaku dari tenda dan melihat bapak pemandu beserta pendaki lainnya sedang memasak. Aku keluar dan langsung berinisiatif membantunya. Aku bantu masak ya, Pak. Bapak pemandu. Kamu sudah bangun ya? Sudah. Kamu istirahat saja sana. Badan saya sudah pulih, Pak. Saya sudah bugar kembali. Bapak pemandu. Oh iya, kalau begitu kamu bantu saya mengiris sosis itu aja ya. Baik, Pak. Aku kemudian mengambil sosis yang ada di dalam kemasannya. Aku belum pernah melihat merek sosis seperti itu sebelumnya. Tapi aku tidak terlalu memperdulikannya. Aku langsung membuka sosis itu dan mengirisnya. Pak pemandu. Oh iya, nama kamu siapa? Saya Roni, Pak. Pak pemandu. Kalian semua dari mana? Kami dari kota, Pak. Pak pemandu. Bagaimana ceritanya? Kalian kok bisa tersesat? Padahal di jalur pendakian ini sudah banyak petunjuk jalan. Kami 3 hari yang lalu melewati jalur yang dilarang. Kemudian kami mengejar ayam ke hutan, dan sampai kami ketemu sebuah perkampungan dan tersesat di sana. Pak pemandu. Bukannya di gunung ini, tidak ada jalur yang dilarang. Semua jalur pendakian di sini kan resmi. Terus mana bisa ada perkampungan di tengah hutan ini? Kita sudah jauh dari gerbang pendakian. Ini kan? Tempat kita camping ini jalur ilegal kan, Pak? Kami 3 hari lalu mengejar ayam dari sini, Pak, ke arah hutan itu. Sambil menunjuk ke arah hutan. Pak pemandu. Kamu bagaimana sih? Ini jelas jalur resmi. Dan arah hutan yang kamu tunjuk tadi itu kan tebing curam. Makanya tadi malam kami semua yang di sini heran. Kenapa ada seseorang yang minta tolong dari arah tebing sana? Waduh, yang benar, Pak. Dari perkataan Bapak ini, aku semakin percaya kalau perkampungan yang kami singgahi kemarin merupakan kampung gaib. Aku di sini tidak mau menceritakan Bapak ini kalau kami semua sebenarnya telah masuk ke kampung gaib. Berangkat pulang. Pak pemandu. Kalau kamu masih belum percaya juga, coba kamu berjalan ke hutan arah kalian datang tadi malam itu. Kemudian Rido tiba-tiba keluar dari tenda dan duduk di sampingku. Sudah bangun ya, Do? Rido. Iya, Ron. Aku tidur nyenyak banget tadi malam. Gimana keadaan Panji, Do? Rido. Aman, sepertinya dia memang sangat kecapean. Dia masih tidur tuh. Oh iya, Pak. Kenalin nih teman saya. Namanya Rido. Pak pemandu. Oh iya, salam kenal ya. Sambil berjabat tangan dengan Rido. Kata bapak ini, di arah kita datang tadi malam itu tebing curam, Do. Rido. Yang bener kamu, Ron. Pak pemandu. Kalau kalian gak percaya, coba kalian berdua berjalan sekitar 100 meter ke sana. Sambil menunjuk arah kami datang tadi malam. Oh iya, Pak. Ini, Pak, sosisnya sudah selesai dipotong. Kemudian aku dan Rido berdiri dan berjalan menuju hutan arah kami datang semalam. Kami terus lurus. Dan betapa kagetnya kami berdua
Ternyata memang benar di sana adalah tebing yang sangat curam. Padahal dari arah itu kami berjalan 1 jam lebih untuk berhasil mencapai tempat camping bapak pemandu itu. Aku lihat Do, sepertinya memang benar. Kita kemarin selama 3 hari masuk ke dunia gaib. Rido. Iya Ron. Aku jadi merinding. Untung saja kita bisa keluar. Aku. Ayo kita cepat-cepat saja pulang. Aku sudah rindu rumah. Aku takut kembali masuk ke dalam kampung itu lagi. Rido. Iya Ron. Ayo kita balik. Aku. Tapi baiknya kita jangan menceritakannya kepada pemandu wisata itu. Rido. Kenapa emangnya Ron? Aku. Mereka pasti tidak akan percaya kalau kita sudah masuk ke dalam kampung gaib. Dan kalau mereka percaya juga, mereka pasti akan ketakutan dan menyebarkannya ke orang-orang. Terus tidak ada yang berani mendaki lagi di gunung ini. Kataku. Rido. Oh iya deh. Aku gak akan menceritakan ya. Tiba-tiba dari arah tebing itu terdengar suara panggilan. Hei, kalian. Suaranya sama persis seperti kakek tua yang memanggilku ketika aku berada di musola itu. Kami berdua kemudian berhenti dan menoleh ke belakang. Dan melihat sebuah kepala kakek-kakek tua yang seram sekali. Sama seperti makhluk-makhluk yang menyeramkan di kampung itu. Rambutnya terurai panjang. Memiliki tanduk seperti domba yang melingkar ke depan pipinya. Matanya hijau. Tetapi kami tidak melihat badannya. Hanya kepalanya saja. Beraninya kalian keluar dari kampung ini. Katanya dengan seram dan marah. Aku. Ampun kek. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Kataku menjawab dengan nada ketakutan. Kakiku sudah bergetar. Rido yang ada di sampingku tadi seketika langsung berlari meninggalkanku. Lari Irun. Lari. Kata Rido sambil berlari. Aku masih terdiam melihat kepala kakek itu. Tiba-tiba dia berdiri. Dan ternyata badannya itu adalah ular dan kepalanya itu manusia. Tanpa berpikir panjang, aku seketika langsung berlari. Tunggu aku Do. Kataku sambil berlari. Kami berlari sampai tempat camping itu. Mereka semua kaget karena berlari seperti habis dikejar setan. Pak pemandu. Kalian kenapa? Rido. Ada makhluk jadi-jadian. Aku. Do, jangan. Sambil menepuk pundak Rido. Aku. Gak ada apa-apa kok Pak. Sambil menahan raut wajah yang panik dengan wajah tersenyum. Pak pemandu. Kalian ini apa-apaan sih? Mana ada makhluk jadi-jadian di sini? Aku. Iya Pak mana ada? Misi Rido aneh-aneh aja. Rido. Ron kita balik yuk. Dengan panik Rido langsung masuk ke tenda dan membangunkan Panji, Daniel dan Iqbal yang sedang tertidur. Pak pemandu. Kok kalian buru-buru banget ya? Ini makanannya belum matang. Aku juga merasa ketakutan dan setuju untuk segera meninggalkan tempat itu. Aku. Iya Pak. Mereka kangen sama orang tua. Makanya kita ingin cepat-cepat pulang. Karena kita sudah tersesat di hutan ini selama 3 hari. Pak pemandu. Tapi teman kalian yang satunya itu masih sakit. Iqbal dan Daniel kemudian keluar dari tenda karena dibangunkan oleh Rido. Pak pemandu. Ayo makan dulu. Pendaki yang lain. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Aku. Nggak ada apa-apa kok mas. Pendaki yang lain. Kenapa kalian seperti ketakutan sekali? Pak pendaki. Iya. Kalian ceritakan saja apa yang terjadi kepada kalian kemarin. Panji tiba-tiba keluar dari tenda. Dan langsung menjawab perkataan pemandu itu. Panji. Kami kemarin masuk ke alam jin. Pak pemandu. Alam jin. Maksudnya. Semua pendaki yang di sana terkejut mendengar Panji. Aku. Apa-apaan sih kamu Panji? Mana pernah kita ke alam jin? Iya kan Do? Panji. Kami yang kenapa Ron? Kita kan jelas-jelas kemarin tersesat selama 3 hari di alam jin itu. Katanya Panji membalas. Panji orangnya tidak bisa diajak kompromi. Mulutnya memang tidak bisa ditahan. Panji. Iya Pak Alam Jin. Itu sebabnya kita kemarin keluar dari hutan sana. Di tebing yang Bapak maksud itu ada perkampungan jin yang tak kasat mata. Pendaki yang lain. Yang bener mas, aku jadi takut nih. Pak pemandu. Kampung jin seperti apa? Bapak sudah sering bolak-balik memandu pendaki di semua jalur pendakian. Tetapi saya Bapak tidak pernah bertemu perkampungan itu. Daniel. Iya Pak.
Benar kata Panji. Sebaiknya kita segera pulang, Pak. Di hutan ini angker, Pak. Kemarin kami menemukan kampung yang isinya di sana makhluk-makhluk menyeramkan. Pendaki yang lain. Waduh, aku jadi takut. Kita pulang saja kalau begitu. Kita jangan melanjutkan pendakian ini. Sambil menatap Pak Pemandu itu. Pak Pemandu. Tenang. Enggak ada yang seperti itu. Mungkin mereka cuma kelelahan karena tersesat kemarin. Kata Pak Pemandu menjelaskan. Iya benar itu, Pak. Kita kelelahan kemarin. Makanya kita ngawur ngomongnya. Maaf ya, Pak. Rido. Ayo kita pulang saja. Sambil membereskan tenda. Iya, Pak. Kami pulang duluan kalau begitu ya. Jangan percaya omongan teman-teman saya ya, Pak. Merek itu bohong. Maaf ya, Pak. Panji. Kamu kenapa nutup-nutupi Ron? Terserah kalian mau percaya atau tidak. Yang penting kita sudah kasih tahu yang sebenarnya terjadi. Pendaki wanita. Aku ikut pulang aja, Pak Pemandu. Aku takut apa yang dikatakan mereka itu benar. Pendaki laki-laki. Iya, Pak. Saya juga mau ikut pulang saja. Pacar saya nggak berani nih. Ucapnya sambil menggadeng pacarnya. Pak Pemandu. Baiklah kalau semuanya ingin membatalkan pendakian ini, apa boleh buat? Kita berangkat pulang hari ini meskipun belum sampai puncak. Waduh, kok semuanya Jeti ikutan pulang? Maaf ya, Pak. Gara-gara kami Bapak Jeti kehilangan tamu. Pak Pemandu. Sudahlah, Ron. Bapak juga sudah dibayar 80% sebelum berangkat mendaki. Jadinya Bapak tetap mendapatkan uang meskipun tidak sampai puncak. Oh iya deh, Pak. Sekali lagi, kami minta maaf ya. Kemudian kami semua sarapan pagi dan dilanjutkan dengan membongkar tenda masing-masing dan memasukkannya ke dalam ransel. Oh iya, para pendaki yang menyelamatkan kami itu terdiri dari 8 orang. 3 wanita dan 4 pria beserta Bapak Pemandu itu. Mereka semua tidak melanjutkan pendakian karena takut dengan cerita kampung jin yang kami masuki kemarin. Mereka akhirnya mengikuti kami pulang dengan berjalan bersama-sama. Kembali ke tahun ke-2018. Kami berjalan bersama-sama sampai kami tiba di pos 3 dan beristirahat di sana untuk makan siang. Karena waktu sudah menunjukkan jam 11:41 WITA. Kami langsung duduk dan meletakkan ransel masing-masing di tanah. Di sepanjang perjalanan tadi, kami banyak melewati para pendaki yang akan naik ke puncak Gunung Samalas. Aku heran kenapa banyak pendaki yang naik. Padahal pada saat kita naik kemarin, sangat sepi karena sedang musim hujan. Pak, kok ramai yang mendaki ya? Padahal kemarin pada saat kami berangkat mendaki, hanya rombongan kami saja yang mendaki gunung ini. Tapi kok sekarang banyak sekali yang mendaki? Kataku kepada Bapak Pemandu itu. Pak Pemandu. Sepi bagaimana, Ron? Sejak bulan lalu juga sudah banyak yang mendaki gunung ini. Sekarang kan sudah masuk musim kemarau. Kalau musim hujan baru sepi yang mendaki gunung. Yang benar, Pak. Kami 3 hari yang lalu cuma motor kami saja yang mengisi parkiran itu. Pak Pemandu. Mungkin setelah kalian jalan, ada banyak yang di belakang kalian mendaki. Tapi bukannya sekarang musim hujan, Pak. Kami pas mendaki kemarin itu hujan terus, Pak. Sampai kami harus memakai jas hujan plastik. Aku kemudian mengeluarkan jas hujan plastik yang kami pakai waktu itu. Pak Pemandu. Buat apa kalian bawa jas hujan untuk mendaki di musim kemarau ini? Ada-ada saja kalian. Sambil tertawa, pendaki yang lain juga ikut tertawa melihatku membawa jas hujan. Daniel. Memang benar kok, Pak. Kami pas mendaki sebelum tersesat itu. Kami berapa kali sudah diguyur hujan. Makanya kami pakai jas hujan plastik ini. Kata Daniel memotong pembicaraan aku dan Pak Pemandu itu. Pak Pemandu. Kalian aneh ya. Padahal musim kemarau, mana mungkin ada hujan. Panji. Sudahlah, kalau Bapak tidak percaya, ya gak usah, ribet amat sih. Kata Panji menjawab. Pak Pemandu. Mukanya kami tak percaya. Tetapi memang benar tidak pernah turun hujan 3 hari yang lalu. Mungkin di gunung ini saja yang hujan, Pak. Sedangkan di gerbang pendakian tidak ada hujan. Kataku meluruskan. Rido. Iya mungkin saja begitu. Kami pun selesai membahas itu dan mulai mempersiapkan peralatan untuk memasak. Aku ingat di pos 3 ini tempat kami ngecamp 3 hari yang lalu ketika aku melihat cahaya yang berwarna hijau pada malam hari itu.
Aku melihat tanah di sana sangat kering seperti musim kemarau yang membuat aku masih bingung kenapa musim hujan sangat cepat berlalu, dan pohon-pohon di sekitar juga sudah gundul karena daunnya banyak yang gugur. Padahal 3 hari yang lalu sangat lebat. Tapi sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Aku langsung membantu teman-teman yang lain memasak. Di pos 3 itu banyak pendaki juga yang istirahat di sana. Pakaian yang mereka pakai dan gaya-gaya rambut mereka sangat berbeda. Berbeda dari penampilan aku yang menurutku sudah paling keren. Aku lihat baju-baju mereka. Tidak ada merek yang aku kenal. Kemudian ada yang aku lihat mengeluarkan kamera yang kelihatannya canggih. Padahal kamera itu sangatlah mahal. Hanya orang-orang kaya yang mampu membelinya. Dan yang membuatku kagum, aku melihat ada orang yang memakai handphone yang layarnya besar dan kelihatan kamera belakangnya ada 2. Aku belum pernah melihat handphone seperti itu. Yang aku tahu handphone itu mempunyai 1 kamera belakang dan 1 kamera depan. Aku hanya penasaran melihatnya. Tiba-tiba di samping aku pendaki rombongan tamu Pak Pemandu juga mengeluarkan handphone yang layarnya besar, dan kamera belakangnya ada 2 juga. Aku baru pertama kali lihat handphone kayak gitu, Mas. Itu handphone baru ya, Mas? Pasti mahal ya? Pendaki. Wah, ini kan handphone keluaran lama, Mas. Orang-orang juga udah biasa pakai handphone kayak gini. Harganya nggak terlalu mahal, sekitar 2 jutaan aja sudah dapat. Tapi aku kok tumben melihatnya. Ini handphone saya aja katanya udah paling canggih, ini saya beli 3 bulan yang lalu dengan harga 4 jutaan. Sambil mengeluarkan handphone yang layarnya seumuran 4 inci. Pendaki. Wah, itu kan handphone jadul, Mas. Tapi memang sih dulu handphone itu harganya mahal banget. Sekarang mah udah gak laku. Tapi kok Masnya bisa beli baru 3 bulan yang lalu ya? Kan haknya udah gak ada dijual di toko handphone. Katanya dengan heran. Ini kan keluaran baru, Mas. Bukan handphone jadul. Masa handphone aku yang lagi ngetrend ini dikira jadul, Neil? Kataku sambil menunjukkan handphone aku ke Daniel. Daniel, mana mungkin? Itu kan handphone keluaran terbaru. Mungkin Masnya itu kurang update. Pendaki. Kurang update gimana? Semua orang tahu kalau itu memang handphone jadul. Pak Pemandu, itu kan handphone mahal zaman saya muda dulu. Katanya. Yang benar, Pak. Pak Pemandu. Iya benar. Bapak waktu muda dulu baru lulus kuliah mana ada uang buat beli handphone semahal itu. Tapi sekarang kan zaman sudah berubah. Sekarang handphone sudah makin canggih dan harganya juga semakin murah. Daniel. Wah, emang bapak muda dulu tahun berapa, Pak? Kok udah ada handphone kayak punya Roni itu? Pak Pemandu. Itu sekitar 12 tahun yang lalu. Mungkin tahun 2005 atau 2006 kalau nggak salah. Iqbal. Babak ini ngarang. Hahaha. Sambil tertawa. Panji. Ternyata bapak yang serius gini, bisa juga bercanda. Iya, Pak. Masa tahun 2006 dibilang masa mudanya dulu. Aku juga tertawa mendengarnya. Pendaki yang lain memandang kita berlima dengan tatapan aneh dan heran. Pendaki wanita. Kalian kenapa ketawa seperti itu? Memang benarkan 2006 itu zaman dulu. Kok kalian ketawa mendengarnya? Pak Pemandu. Maksud kalian apa ya? Kenapa kalian tertawa mendengar kabar kalau masa muda saya itu 12 tahun yang lalu? Kan bapak lagi bercanda sama kita. Jadinya lucu aja kan? Masa tahun 2006 bapak bilang zaman dulu. Rido. Iya, Pak. Ada-ada saja. Kalau di zaman muda bapak 2006, terus tahun berapa sekarang, Pak? Katanya sambil tertawa. Pendaki yang lain. Ini kan tahun 2018. Kenapa kalian harus tertawa mendengar itu? Panji. Ke 2018. 2018 dari Hong Kong. Haha. Iqbal. Iya. Ini kan tahun 2006. Kalian kenapa sih? Katanya. Pak Pemandu. Lah kok kalian bilang ke 2006? Katanya dengan heran. Iya, Pak. Kan memang benar ini tahun 2006. Emangnya ada yang salah, Pak? Pendaki yang lain semakin keheranan mendengar kami yang mengatakan kalau tahun ini adalah tahun ke 2006. Pak Pemandu. Sekarang ini tahun 2018. Kenapa kalian semua bilang tahun 2006? Mungkin kalian masih kecapean. Coba kalian istirahat saja dulu. Iqbal. Kami gak capek, Pak. Kami baik-baik saja kok.
Ini memang tahun 2006. Kami berangkat mendaki 4 hari yang lalu, dan tersesat selama 3 hari di sebuah kampung di tengah hutan tempat arah kami datang kemarin, Pak. Pak pemandu, memang benar kalian semua butuh istirahat. Ayo istirahat saja dulu. Biar Bapak saja yang memasak untuk makan siang ini. Panji, kalian mungkin yang kecapean. Ini jelas-jelas tahun 2006, malah dibilang 2018. Konyol banget bercandanya. Pendaki yang lain. Coba kamu lihat tahun berapa mie instan ini kadaluarsa. Katanya sambil menunjukkan satu bungkus mie. Panji kemudian mengambilnya dan membaca tanggal kadaluarsanya. Seketika Panji langsung terdiam dan melepaskan mie instan itu ke tanah. Panji, coba kamu lihat Ron. Katanya sambil bengong. Aku kemudian mengambil mie instan itu dan melihat memang benar tanggal kadaluarsanya di tahun ke-2020. Aku juga langsung terdiam kebingungan dengan apa yang terjadi. Pak pemandu, kalau kalian masih belum percaya, nih coba lihat uang ini. Tahun berapa uang ini dicetak? Sambil mengeluarkan 2 jenis uang yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Aku melihat tahun berapa uang itu dicetak. Ternyata tahun ke-2017. Ini pasti uang palsu ya Pak? Kok ada uang seperti itu? Kataku heran. Pak pemandu, ini uang baru. Ini uang resmi Indonesia. Baru dikeluarkan tahun lalu. Daniel, uang Indonesia itu kayak gini Pak. Sambil mengeluarkan uang 10.000 keluaran ke-2002. Pendaki yang lain. Itu kan uang jadul sudah tidak berlaku sekarang. Kami semua semakin bingung dengan apa yang terjadi dengan orang-orang ini.